Halo, selamat sore Medan. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Waalaikumsalam. Medan. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Dimana Selamat Sore Medan kali ini akan memberikan 3 berita terupdate pastinya. Iya. Nah, ini ada berita tentang seorang mahasiswa ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Benua, Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Jadi korban diketahui bernama Aldi Sahilatua Nababan, warga Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Jadi menurut korban Monalisa Nababan, pihak keluarga mendapatkan kabar meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin. Jadi kami dapat kabar Sabtu jam 9 pagi katanya. Jadi yang menjelaskan saat ditemukan jasad korban dalam kondisi mengenaskan, diduga kuat mahasiswa Elizabeth International Bali itu tewas karena dibunuh. Jadi lebih lanjut dia mengungkapkan alasan mengapa jasad adiknya itu dibawa sampai ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Katanya jasad adiknya itu rencananya akan dibawa ke kampung halaman Siborong-Borong untuk dimakamkan. Jadi ini ada videonya nih Tribuners. Kita saksikan, check it out. Dan kain kan kebasa. Yo, ada jadi nama ada. Gak bisa dipakein celana, Pak. Hah? Pakai celana. Pakai celana? Iya. Nggak bisa Pak, gimana pakaiin? Bapak pakaiin bisa, Kulitnya silakan. lepas aja Pak. Kulitnya lepas kan? Lalu pakaiannya sini. Aku kembali dong. Aku itu tidak lucu, nggak bisa kuliah di Turki. Bapakku, anakku nak berju. Aku, aku nak berju. Trailer apa anak Tuhan? Kenapa? Kenapa kau dibolehkan saksi dari kami? Wah, Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Tidak ada lawan kami, tetapi tidak bolehkan saksi menyaksikan anakku di benak. Tuhan, tolong Tuhan. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa Tuhan? Adikku, sirapkan dia Tuhan. Sampai mati anakku Tuhan. Mati anakku. Mati anakku. Ada ruangan orang. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak perbolehkan? Ada saksi dari kami. Siapa rupanya lawan kami? Orang dirawat. Tangan kanan, Iya, lengan. Aymar. Terus ini Excel ini udah seperti lari gitu loh, udah seperti bengkak. Bergeser ya. Iya bergeser. Terus Terus ubin penuh dengan darah. Ubin lantainya ya. Iya, sampai ke luar-luar. Itu di kosan nggak? Iya, posisinya di kosan. Darahnya sampai ke teras-teras. Kosnya di mana Kak alamannya? Di Kak? Nusa Dua. Nusa Dua Bali. Iya, Nusa Dua Bali. Jadi kok bisa dibawa kemari Kak jenazah Kak? Karena di sana awalnya kan kita berembuk dulu keluarga untuk diotopsi karena ini kan sudah kejanggalan dari awal. Tapi karena ada isu-isu bersulit, karena kalau katanya kita mendaftarkan dia di hari Senin, sementara kalau di hari Sabtu, belum tahu kapan akan dilaksanakan otopsinya. Belum lagi dibilang biayanya mahal segala macam, kasihan ini. Jadi kami pikir daripada kami lama menunggu, mending dipulangkan dulu. Gitu. Oh dia asli warga Medan? Enggak, asli warga Siborong-Borong. Oh Siborong-Borong. Iya. Nah setelah ditangani oleh pengacara kita, barulah diajukan untuk otopsi. Makanya dibawa kemari ya? Iya. Itu kapan Kak kejadiannya Kak? Kejadiannya Sabtu. Kabar ke kita jam 9 pagi. Sabtu kemarin? Iya, Sabtu kemarin. Itu dia kayak mana Kak kondisi waktu ditemukan itu Kak? Kalau kondisi ditemukannya, saya tidak tahu persis ya. Karena untuk dikirimkan foto ke saya pun saya sebenarnya gimana dalam keadaan berduka saya nggak mau terima gitu. Nah, tapi kita dapat informasi dari polisi ditemukannya seperti itu, bersimbah darah, terus ada memar-memar, ada darah dari hidung sama mulut, kelaminnya ada sobekan di kelamin, telur dari kelaminnya itu pecah gitu, darahnya mengalir, mencucur sampai ke bawah.
Kalau dugaan dari keluarga itu apa kak penyebab meninggalnya kak? Secara sadis Tahu kak siapa kira-kira pelakunya? kita belum tahu. Dia diusir sama identitas. Nah itu tadi kejadiannya dek, mengenai pembunuhan diduga pembunuhan. Nah ini ada Bang Alfiansyah nih, reporter kita nih kayaknya. Halo, selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Kari. Oke Bang, mengenai jadi ceritanya itu si kakak korban itu tadi ya Bang. Kalau boleh tahu Bang, yang pertama kali melaporkan ke kepolisian di sana ada nggak sih dikabarkan sama si keluarga korban ini Bang? Yang pertama kali menemukan korban gitu tergeletak bersimbah darah gitu. Ya, baik Kak Lani, Kak Kari dan juga Tribuners. Ya, untuk siapa kali yang menemukan jenazah ini di kamar kosan itu belum diketahui secara pasti ya. Namun pihak keluarga itu mendapatkan informasi pertama kali korban ini sudah meninggal dunia di kosannya itu. Pihak kepolisian dari Bali menghubungi pihak keluarga dan mengatakan bahwasanya si korban ini sudah meninggal dunia begitu di dalam kamar kosnya dalam kondisi itu yang mengenaskan dengan banyak darah di lantai dan ada beberapa bagian tubuhnya itu terluka gitu kan. Oke Bang, dari pengakuan keluarga Bang, apakah korban ini mempunyai misalnya teman dekat gitu Bang, atau ada musuh gitu Bang? Entah dia cerita gitu Bang sama kakaknya atau orang tuanya? Ya, tadi sempat kita tanya juga dengan kakak dari korban ini. Kakaknya mengatakan bahwasanya selama ini memang si korban ini tidak memiliki masalah apapun dengan orang begitu di luar kampus ataupun di dalam kampus. Nah, memang semasa hidupnya ini si korban, pengakuan kakak itu sering bercerita dengan kakaknya walaupun ada masalah begitu. Karena orangnya itu sangat terbuka dengan keluarga begitu. Namun tidak ada sempat menceritakan dia ini memiliki masalah dengan teman ataupun orang-orang di sekitaran kosannya itu di Bali. Namun menurut pengakuan kakaknya, dia itu hanya dekat dengan anak pemilik kos yang di Bali itu, gitu kan. Oke. Bang, itu berapa hari setelah kejadian baru dipulangkan jenazahnya ke Medan, Bang? Ya, kejadian pastinya pun dia meninggal itu pun belum diketahui secara pasti ya, karena keluarga mendapatkan informasi itu di hari Sabtu. Namun di sana keluarga mengaku sempat dipersulit itu untuk melakukan otopsi jenazah di Bali, sehingga hari Seninnya itu jenazah ini dipulangkan ke Medan dan dilakukan otopsi di hari dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan di hari Senin begitu. Nah, tadi setelah selesai dilakukan otopsi, jenazah pun akan dibawa ke kampung halamannya di daerah Ciborong-Borong. Oke Bang, jadi hasil otopsi yang hari Senin itu gimana Bang? Ya, untuk hasil otopsi sendiri belum diketahui ya, karena biasa otopsi itu dilakukan, hasilnya itu keluar sekitaran seminggu atau 2 minggu begitu. Nah, tadi baru selesai diotopsi dari hari Senin ke hari Rabu sekitar 2 atau 3 hari dilakukan otopsi, namun hasilnya itu belum keluar. Kita masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Oke, Bang Alfiansyah, kira-kira pada saat kejadian di Bali itu, kira-kira pemilik kosnya itu atau mungkin pada kanan kiri tetangga kosnya itu ada nggak sih mendengar salah satu pertikaian atau mungkin cekcok yang sebelum kejadiannya itu? Menurut pengakuan kakaknya ini sempat menghubungi pemilik kos, anak pemilik kos ini. Namun anak pemilik kos ini tidak banyak bercerita karena mengaku masih shock dengan keadaan pasca meninggalnya si korban ini. Namun penuturan dari anak pemilik kos ini, si korban ini sempat meminjam sepeda motor tuh di hari Kamis, sekitaran hari Kamis itu minjam motor dari pemilik kos untuk berbelanja begitu. Namun setelah itu tidak diketahui bagaimana lagi kondisi si korban. Namun di hari
Sabtunya itu mendapatkan kabar begitu keluarga bahwasanya si korban sudah meninggal dunia. Oke, ada lagi Kak? Itu untuk handphonenya si korban bang, apakah dikembalikan juga pada saat pemulangan jenazah? Ya, untuk handphone belum diketahui secara persis ya, namun menurut pengakuan kakaknya itu barang korban yang hilang tuh hanya laptop gitu. Namun belum jelas juga apa-apa saja yang hilang, karena tadi pun sempat ada polisi ya dari Bali untuk mendampingi si korban. Ketika kita wawancarai dia itu malah menghindar dan memilih pergi gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ada nggak sih bang alasan dari kepolisian Bali mengapa kayak Ditunda gitu ya kan, sampai menunda-nunda lama. begitu, kayak memperlambat gitu atau mempersulit si keluarga korban ini bang? Ya, tadi sempat kita doorstop juga ya di Rumah Sakit Bayangkara, namun dia tuh memilih diam saja dan hanya mengatakan nggak ada begitu. Habis itu kemudian pergi menuju ke rumah sakit menggunakan mobil begitu. Nah, kita belum mengetahui secara resmi begitu keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Oke bang. Satu lagi pertanyaan bang, kira-kira si korban ini di kos itu dia tinggalnya sama siapa? Sama teman berapa orang di kamar gitu bang? Ya, dari keluarga tadi juga sempat kita tanya juga ya, dia ini tinggal dengan siapa, namun pengakuannya itu dia itu tinggal sendirian di kos tersebut dan baru beberapa bulan inilah dia tinggal di kos itu dan dia tinggal sendirian. Oke, berarti anak perantauannya. Kita kalau gitu kita tunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut mengenai kejadian ini ya bang. Terima kasih bang Alfiansyah buat laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore bang Alfiansyah. Ya, selamat sore Kak Rani dan Kak Tari. Nah itu dia kayaknya mungkin iya ya kan Kak, mungkin dia juga sepertinya ada masalah tapi dia nggak pernah cerita kali ya sama keluarganya. Atau mungkin ya dendam terselubung antara kawan gitu ya kan. Benar. Namanya anak perantauan. Tapi memang pastinya pihak keluarga ada juga yang berangkat ke sana ya kan. Iya betul. Untuk langsung ke TKP-nya gimana, barang-barangnya mungkin, tapi ya udahlah, kita tunggu laporan selanjutnya aja. Ini ada berita yang kedua dari 3 dari 4 tersangka kasus pencurian dana desa Aiun Sim, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba telah ditangkap Polres Toba dari 2 lokasi berbeda. Jadi 2 tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, 1 tersangka lagi ditangkap di kediamannya di Sumatera Selatan. Jadi ketiga tersangka berinisial AHZ 41 tahun, RN 29 dan NH 36 serta 1 orang DPU berinisial H36. Jadi keempatnya adalah warga Provinsi Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Toba menjelaskan hasil curian tersebut dibagi 4 tersangka dengan masing-masing 29 juta. Wow, banyak ya. Lumayan itu. Nah, jadi uang hasil curian tersebut dipergunakan para tersangka untuk berfoya-foya, bermain judi dan kebutuhan sehari-hari. Oh, berarti kalau uang gelap ke gelap juga ya. Rasa iya. Jadi dihabiskan untuk foya-foya aja. Foya-foya biar Ya. langsung habis dia. Betul itu. Jadi bersama tim Resmob Detreskrimum Polda Sumut, Polres Toba tangkap RN dan HZ di Bandara Soekarno-Hatta. Kedua tersangka ternyata baru saja pulang dari Kalimantan, sedangkan NH ditangkap di Sumatera Selatan pada tanggal 9 November. Jadi motifnya itu perekonomian yang kurang baik sehingga merencanakan pencurian di luar kota dengan target Operasi ya itu nasabah bank. Iya benar. Nah ini ada videonya nih, Tribuners, kita saksikan dulu ya. Check it out. Iya, sini aja. Wih, ini aja, ini. Ini yang 5 lagi apa? Melakukan perampokan pencurian tersebut dalam bentuk apa? Hah? Untuk apa itu uang yang kamu curi itu? Ya, untuk poya-poya. Poya-poya baik. Kemana aja poya-poyanya setelah mendapatkan uang itu? Di organ, Bank Organ slot. Lain organ slot. Iya. Ya. Ada nggak dikasih ke istri atau untuk anak?
Ya sebenarnya ada dikit, tapi mereka nggak tahu, langsung dibayarkan untuk sekolah aja, biaya sekolah. Kalian berapa ekor mainnya? Orang 4. 4 baik. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan media ya. Tidak pidana pencurian ini dimasuk dalam kita memberikan sanksi sesuai pasal 363 ayat 1 ke 4E KUHP ya. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Nah, siapa tak pelakunya Pak kejadian ini? Jadi kalau untuk otak pelakunya ya, mereka ini memang satu komplotan dari Sumatera Selatan ya. Mereka ini satu komplotan ya. Ini ada 4 orang ya, 1 orang masih di BO ya, yang 2 orang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ya, untuk tes ke yang ditangkap di Padang mana? Sini. Kau. Ini 1 orang ditangkap dari Palembang, dari kampungnya. Saat ditangkap di bandara itu dia mau berangkat kemana Pak? Atau mau? Dia baru pulang. Baru pulang dari Lagi perjalanan. happy. Nah, Jadi yang dari Palembang Pak? yang dari Palembang dia ditangkap di rumah. Di rumah. Dari kediamannya. Mengenai hasil curian Pak, itu ada Terima kasih. 131 juta lebih kan. Apakah uang itu sudah ludes semua Pak? Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Uang yang 131 juta mereka bagi rata 4 orang. Masing-masing 1 orang 29 juta. Ya, masing-masing mereka 29 juta bagi rata. Ya. Jadi mereka ini menghabiskan uangnya untuk berpoya-poya. Ya, ada masuk diskotik, ada main judi online, ada yang memakai narkoba. Nah itu dia Kak, tentang pencurian dana desa dan digunakan untuk foya-foya. Mungkin suntuk kali hidup mereka. Iya mungkin mereka butuh Healing, hiburan iya. gitu ya kan. Ini ada Bang Maurits ini, kita tanyain dulu. Halo, selamat sore Bang Maurits. Selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Tribuners. Oke Bang, mengenai tadi kedua kejadian ini udah kita lihat. Nah kalau boleh tahu Bang, kira-kira orang itu memang asli situ kah, makanya bisa lari ke Toba sana mengambil dana desa atau gimana Bang? Silakan Bang. Nah, mereka itu kan komplotan. Ternyata mereka juga mantan-mantan residivis semua. Artinya dengan kasus yang sama, ada yang penggelapan, ada yang pencurian juga, termasuk pernah di Malaysia juga. Mereka itu. Beberapa di antara mereka itu ya. Jadi mereka 4 orang, 1 lagi masih dicari itu yang berinisial H. Ini kejadiannya itu pada tanggal 3 Oktober 2023 atau 1 bulan yang lalu. Jadi biasa kan orang-orang dari perangkat desa bersama kepala desanya mengambil uang dari desa lah. Apalagi ini kan jelang-jelang akhir tahun, mungkin bayar untuk proyek lah mungkin itu kan. Jadi mereka ambil 131 juta bersama dengan laptop dan laptop dalam sebuah tas, begitulah mereka masukkan. Ya karena kita tahu mereka datang dari kampung kan, yang notabene perasaannya aman-aman aja. Jadi mereka pergi ke sebuah tempat membeli laptop lah. Jadi mereka rencananya beli laptop, mereka tinggalkan mobil di situ. Mereka gunakan mobil yang seharusnya bisa pakai kunci. Jadi mungkin karena tidak begitu yakin mereka bahwa tidak akan begitu lama, mereka nggak tutup pintu mobil begitulah. Artinya tidak terkunci. Lalu mereka tinggalkan, mereka beli laptop itu. Sepulang dari sana, karena berada di depan tempat pembelian toko itu, mereka lihat bahwa uang mereka sudah raib. Nah, hal yang bisa menjadi petunjuk bagi polisi adalah CCTV pada yang ada di situ. Namun mereka kedua pelaku yang bergerak pada saat itu membelakangi CCTV dan menggunakan baju serba hitam, begitu, dan menggunakan juga sepeda motor tanpa plat begitu. Nah itu yang membuat polisi sampai 1 bulanan mencari itu, dan sampai juga di tengah masyarakat itu sempat itu berpikir bahwa yang melakukan itu paling-paling sekitar perangkat desa dan kepala desanya, kira-kira begitu, karena begitu gampang mereka mengambil uang. Nah ternyata tidak. Dalam 1 bulan pencarian, Polres bersama Polda menemukan 3 orang dari 4 orang itu tersangka, dan mereka itu komplotan ternyata Kak.
Oke Bang, jadi mereka ini yang perangkat desa ini berarti memang diikutin dari bank gitu ya Bang, sama 4 orang ini? Nah, sistem mereka begini Kak, jadi satu orang itu masuk ke bank, ya, melihat siapa yang menarik uang dalam dalam kan biasanya kan kalau biasanya yang menarik uang itu kan langsung punya tempat khusus itu. Dan ada tuh orang tunggunya begitulah. Satu orang di sana. Lalu sebagian lagi mengintai gitu. Di luar ada yang di pintu. Lalu mereka mengikuti langsung saling menelepon. Jadi yang di dalam itu langsung menelepon. Yang ini target kira-kira begitu. Nah, lalu mereka buntuti sampai kemana perginya. Nah, pada waktu itu yang korban ini ada 3 orang itu yang dalam satu mobil, mereka ke areal toko untuk laptop dan printing ya, jadi fotokopian. Jadi mereka ikuti sampai ke sana. Begitu korbannya pergi ke toko, mereka langsung melakukan aksinya. Biasanya mereka menggunakan pakai yang pecah kaca Kak, yang biasa pencur-pencur itu. Busi. Jadi iya. Jadi kali ini mereka tak usah gunakan itu karena langsung tinggal buka aja terbuka ya, pintunya. Iya, makanya gampang aja mereka. Jadi nggak sempat memang korban. Makanya di situ banyak kecurigaan karena kecurigaan masyarakat pada waktu itu. Kenapa begitu gampang? Biasanya kan pecah kaca. Ternyata karena memang mungkin ya dari kampung kan mereka yakin bahwa pasti aman lokasi itu, begitu kira-kira Kak. Dan ternyata inilah pelakunya yang sudah dipelontos ini semua. Oke Bang, kira-kira dari antara berempat itu yang menjadi otak pelaku perampokan ini sebenarnya siapa Bang? Karena mereka sudah bagi-bagi tugas kan, pastinya mereka nggak ada lagi otak. Jadi sudah satu paham itu semua. Oh iya, Bang, jadi mereka ini diancam hukuman berapa tahun penjara? 7 tahun penjara kata polisi. Tapi kayaknya ini bisa nambah ini, karena ternyata mereka mantan residivis kan, nggak jera-jera juga dengan kasus yang sama gitu. Nggak jera ya Bang. Jadi Bang, kira-kira dari berempat ini mereka sebenarnya memang tinggalnya di mana sih Bang? Satu di Sumatera Selatan, nah 3 lagi itu di daerah mana sebenarnya Bang? Mereka semua dari Sumatera Selatan itu Kak, 4-empatnya dari Sumatera Selatan. Yang satu lagi juga yang masih dicari juga. Jauh mengembaranya ke Toba ya Bang, ya? Demi untuk perangkat ngambil dana desa pula nggak terini ya, bisa ya gitu ya. Jago mereka, berarti mereka ini udah istilahnya udah pemain lama ya Bang ya. Karena residivis. Suhu lah gitu. Nah, kira-kira untuk perangkat desa, si pembawa uangnya tadi, nah kok itu kan teledor juga ya kan? Kenapa bisa meletakkan uang di situ sedangkan mereka lagi nggak ada di situ dan nggak dikunci lagi kunci mobilnya? Mungkin gitu ada saling keterkaitan mungkin Bang? Sampai saat ini nggak ada keterkaitan, tapi bisa juga dari sisi apa ya, kebetulan kan daerah ini daerah tempat kepala desanya kan tak jauh dari kampung kita. Jadi di kampung kita itu memang di daerah Toba ini, walaupun di situ mobil, kadang-kadang di area jalan, biasalah di kampung-kampung kan, di tengah jalan pun dibuat mobilnya nggak bakalan ada yang nyentuh, begitu kira-kira. Mungkin mereka gunakan mindset itu ketika datang ke kota Bali gitu. Awalnya juga sama, kecurigaan orang kakak itu sama dengan kecurigaan masyarakat sekitar, khususnya daerah Balike ya. Kok begitu teledor mereka, kira-kira begitu, atau ada hubungan, atau mungkin perangkat desanya bagi-bagi atau segala macam. Banyak sempat pertanyaan pada waktu itu, dan pertanyaan itu bisa terjawablah dengan ini, tangkapan polisi ini, yang untung aja ikut sama Polda kan. Ya kalau bisa-bisa nggak dapat juga ini, karena tidak ada petunjuk sebenarnya. Ada rekaman CCTV tapi mereka menghadap ke belakang Kak, dan menggunakan sepeda motor tanpa plat gitu. Oke Bang, pada saat penangkapan apakah mereka ada melakukan perlawanan Bang kepada polisi? Ya mungkin aja nggak ada Kak, makanya nggak ada timah panas itu kita lihat. Nggak ada yang kakinya ini ya Bang, kaki biasanya pakai kursi roda gitu, kok nggak pura-pura kesakitan gitu ya kan Kak? Betul. Ini nggak ada, ini melenggang aja kulihat ini yang 3 ini. Santai aja kayaknya. Karena ya, udah Bang. biasa, udah berkali-kali. Kira-kira yang satu lagi yang menjadi DPO ini Bang, kira-kira ada nggak sih gambaran dari mereka bertiga nih? Kira-kira dia lari kemana Bang? Mungkin itu pastilah rahasia polisi kan. Pasti itu, tapi yang pasti komplotan mereka ini dan warga, tempatnya, lokasinya, rumahnya sudah polisi kantongi lah tempatnya, makanya hanya inisial aja. Jangan-jangan bukan H juga inisialnya kan, tapi mungkin disebutkan aja H. Oke. Iya, luar biasa kali ya kan. 1 bulan juga pengejarannya lama juga ya. Iyalah, dari Toba ke Palembang, ada juga yang
pulang dari Kalimantan katanya foya-foya. Oh, enak kali ya Bang, boya-boya. Berarti uang sisanya baru laptop yang baru dibeli, itulah nilainya jadi 131 juta tadi ya Bang ya? Enggak, cuman uang 131 juta. Oh, totalnya 131 Jadi juta. mungkin transportasi mereka lah ke sana kan, sisanya bagi 29 mereka. Oh, oke. Bang Moritz ada dapat Bang? Nah, itulah, mereka ini nggak bagi-bagi. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Moritz. Kita tunggu laporan selanjutnya ya kan. Selamat sore Bang Moritz. Terima kasih Kak Tari, terima kasih Kak Lani, terima kasih Tribuners. Nah itu dia. Kenapa kita nggak sempat naik ke Bang Moritz tentang yang mau akan diadakan jet ski di sana? Iya, betul. Ya kan gimana persiapan ya. Di sana iya, gitu kan. Betul, Kok kelupaan ini apa nggak balik aja ke Bang Moritz nih? Iya. Tapi kayaknya operator langsung dimatikan ya. Nggak terima operator. Ini ada berita ketiga nih Dek, langsung aja Dek. Tentang siapa ini? Ini kayak tentang penipuan juga ini Kak. Iya, ini yang beritanya dulu bangkrut dia kan? Iya, yang katanya bangkrut. Tapi kayaknya kalau bangkrutnya para artis gimana 100.000 sih? masih ada, ya, 1 juta masih ada di. Iya, kalau kita bangkrut betul-betul ngorek tanah ya kan. Tapi ya silakan Adik bacakan dulu. Panjang kali beritanya. Iya kan. Bagi dua lah kita ini beritanya. Nggak ada baca Oke, dulu. jadi Christopher Stefanus Budianto yang menjadi tersangka penipuan sewa mobil milik artis Jessica Iskandar mengaku pakai uang pribadinya untuk hidup di luar negeri. Christopher Stefanus Budianto tinggal di luar negeri saat dia menjadi buronan pihak kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubdit Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah pada Rabu 22 November 2023. Ya, kalau pengakuannya memakai uang pribadi dia untuk hidup selama buron di luar negeri, kata Yuliansyah kepada wartawan. Yuliansyah berujar bahwa uang itu didapat Christopher Stefanus Budianto dari bisnis bersama rekannya yang sudah dikenalnya sejak lama. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti apa bisnis tersebut. Ini yang lagi kami dalami, pengakuan tersangka itu dari bisnis. Tapi kami buktikan itu, ucap dia. Sementara itu, Christopher Stefanus Budianto diketahui hidup sendiri selama lari ke beberapa negara. Dia udah istilahnya dia ini tersangka penipuan ya. Tapi dia bisa Kak jalan-jalan ya. Jalan-jalan nggak apa-apa, udah ketangkep, udah jalan-jalan gitu duluan, kan. udah healing duluan. Iya kan, negara-negara yang disinggahinya mulai dari Singapura, Thailand, Vietnam hingga Hong Kong. Sampai ia ditangkap kepolisian pada saat di Bangkok, Thailand. Hidup sendiri di Thailand, yang bersangkutan tidak ada keluarga, tutur Yuliansyah. Di kota itu ia sudah beberapa bulan menetap di suatu kondominium. Di Bangkok sendiri, kalau kami dapat keterangan dari imigrasi itu sekitar 3 bulan. Berarti Kak, hidup dia di Bangkok selama 3 bulan. Terus enak juga ya Kak, keliling-keliling dia pakai hasil uang penipuan ya. Betul itu. Yuliansyah menambahkan, Stephen kemungkinan besar bakal langsung ditahan polisi usai pemeriksaannya selesai. Setelah tiba di Indonesia pada Selasa 21 November 2023 malam dari Thailand, tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Ya, kami masih menunggu 24 jamnya. Setelah itu kami lakukan penahanan, ucap Yuliansyah. Suami Jessica Iskandar kesal dengan Stefanus kabur ke luar negeri untuk cari kerja. Sebelumnya diceritakan bahwa Christopher Stefanus Budianto beralasan kabur ke luar negeri untuk bekerja. Awalnya, Christopher Stefanus Budianto melarikan diri pada Mei 2003 ke negara tetangga Singapura. Kemudian menyambangi negara lainnya seperti Thailand, Vietnam hingga Hong Kong. Thailand, tempatnya di kota Bangkok, merupakan lokasi terakhir sebelum ditangkap polisi. Kalau yang bersangkutan bilang, sementara ya hasil interview, yang bersangkutan mau bekerja atau bisnis di negara-negara tersebut, kata Kasubdit Ranmor Ditkrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansyah kepada wartawan Rabu 22 November 2003. Ia mencari pekerjaan untuk mengumpulkan uang yang nantinya akan dikembalikan kepada korban.
Jadi yang bersangkutan mencoba mencari satu pekerjaan yang bisa mengumpulkan sejumlah dana untuk dikembalikan kepada para korban yang ada di Jakarta, tutur dia. Kepada polisi, Stefan mengaku sedang berbisnis sewa kendaraan ketika diringkus di Thailand. Gitu. Ada videonya nggak? Kita lihat video dulu, cekidot. Tersangka dugaan penipuan artis Jessica Iskandar, Christopher Stefanus Budianto akhirnya tiba di Indonesia. Kedatangannya melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian. Kepala Bagian Kejahatan Internasional Sekretariat Nasional Sentral Berau, Divisi Hubungan Internasional, Kombes Pol Audi Latuheru mengatakan, pihaknya menaruh perhatian khusus dalam kasus Jessica Iskandar tersebut. Pasalnya, Christopher Stefanus Budianto merupakan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Kami berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pelacakan terhadap Christopher yang terdeteksi keluar dari Indonesia, ujar Kombes Pol Audi Latuheru kepada awak media Selasa 21 November 2023 malam. Lebih lanjut, ia menjelaskan setelah melakukan pelacakan tersangka diketahui telah keluar dari Indonesia sejak bulan Mei tahun 2022 lalu. Selanjutnya, tersangka diketahui melakukan pelarian diri di luar negeri dengan ke berbagai negara. Tersangka diketahui bepergian ke beberapa negara sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan koordinasi dan sebagainya, kata dia. Hingga akhirnya, Divhub Interpolri mendeteksi Christopher Stefanus Budianto tengah berada di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, berkat diplomasi antara polisi Indonesia dan Thailand yang terjalin baik, akhirnya tersangka berhasil diringkus. Menurutnya, Christopher keluar dari Indonesia melalui Bali. Pelarian dirinya dilakukan dengan berpindah tempat mulai dari Singapura dan Malaysia. Diberitakan sebelumnya, tersangka penipuan Jessica Iskandar tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai kabur ke Thailand selama 1,5 tahun. Tersangka penipuan terhadap aktris Jessica Iskandar akhirnya tiba di Indonesia pada Selasa 21 November 2023 malam. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, tersangka penipuan bernama Christopher Stefanus Budianto itu tiba di tanah air melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dengan mengenakan pakaian berwarna biru dongker, kepulangan Christopher Stefanus Budianto dikawal ketat oleh tim Reskrim Polda Metro Jaya. Tersangka yang telah menipu Jessica tersebut berhasil diringkus aparat berwajib di Bangkok, Thailand. Penangkapan dilakukan usai Christopher ditetapkan menjadi tersangka atas penipuan dan penggelapan mobil senilai 9,8 miliar rupiah. Korban penipuan Jessica Iskandar turut hadir menjemput ketibaan pelaku bersama sang suami Vincent Verha di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun tersangka telah membawa kabur 11 unit mobil Jessica hingga menelan kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Jessica Iskandar diketahui melaporkan Christopher Stefanus Budianto ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan mobil. Christopher dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan pasal 378 atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Nah itu dia Kak, tadi si Jessica Iskandar yang tampil tetap seperti awet muda ya kan Kak, walaupun udah punya anak berapa ya? 2 ya? 2, tapi sempat marah-marah ya kan di apa namanya? Mana? Di airport orang ini. Oh iyalah, namanya juga penipuannya cukup fantastis kan. 9,8 M. Iya betul. Untuk apa uangnya? Untuk jalan-jalan ke berbagai negara selama 3 bulan. Jalan-jalan gitu kan. Aduh, jadi hal tersebut sama seperti yang dilakukannya kepada Jessica Iskandar sampai akhirnya menipu dia melakukan bisnis di sana berkaitan dengan sewa kendaraan. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan mendalami soal pengakuan tersangka atas pekerjaannya itu. Itu yang akan kami dalami. Apa saja yang dilakukan selama yang bersangkutan kabur. Kegiatan apa saja itu yang akan kami dalami, kata si Julian Syah ya kan Kak. Nah udah itu aja deh kayaknya kan Kak. Si Jessica yang tadi kayaknya kayaknya mungkin setelah sekian lama dia menunggu ya kan, si penipu itu cukup lama juga, ada 3 bulan ya jalan-jalan ya. Iya betul. Tapi dia waktu terungkapnya itu kan apa tuh namanya, sebelum baru-baru nikah ya kan, baru-baru nikah sebelum hamil dia udah tersandung kasus itu kalau nggak salah. Oh udah cukup lama juga ya berarti udah.
Dan ini dia sempat nyatakan bangkrut itu nggak sih gara-gara itu juga kan? Tapi nanti kita tanya aja langsung sama Jessica Iskandarnya supaya lebih lengkapnya Tribuners. Jadi kasih kami waktu untuk berbicara sama Jessica Iskandar. Iya betul. Terima kasih Tribuners yang sudah nonton hari ini. Selamat sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore live langsung di TikTok. Jangan lupa follow semua akun sosial media kita. Jangan lupa baca Tribun Medan kita. Jangan lupa juga baca cetak kita karena bakal ada berita-berita terupdate pastinya dan terpercaya. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.